Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kakak-kakak. Hari ini saya mau menjelaskan tentang sisa pembagian. Sebelum kita masuk ke soal, kita perlu tahu dulu, punya pemahaman dulu tentang sisa pembagian. Misalnya saya berikan contoh. Contohnya itu contohnya itu ada 10 permen. 10 permen dibagikan ke 5 orang anak. Jadi 10 permen yang dibagikan ke 5 anak ini, maka masing-masing anaknya ini memiliki 2 permen. Jadi setiap 5 orang anak itu memiliki 2 permen. Berarti sisanya 0. Kok bisa 0? Iya, sisanya 0. Karena tidak ada permen yang satupun tidak dimiliki. Berarti permen ini habis dia. Permen ini dia habis. Misalnya lagi contoh lagi 8 dibagi 5. 8 dibagi 5 kan 1 bla 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 bla. 8 bagi 5 1 koma sekian. Kita mau tahu sisanya berapa. Untuk mempermudah, bagusnya kayak gini saja Kak. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Jadi 3 ini sisa. Kayak gitu. Satu kali lagi contoh. Misalnya lagi contohnya itu 6 lah. 6 dibagikan 5, berapa sisanya? Sisanya itu ya udah kayak gini aja untuk cari sisa. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Jadi sisanya adalah 1. Sisa. Terus kemudian saya ada lagi contoh kayak gini. 4 dibagikan 5, berapa sisanya? Berarti dia 0, sekian ya Kak, 0, sekian. Tapi kan di sini yang ditanyakan adalah sisa. Karena 4 ini tidak melewati dari 5, berarti tetap sisanya 4. Kita lagi ulang. Misalnya lagi kayak gini. 3 dibagi 2, sisanya berapa? 1, sekian ya Kak. 1, sekian. Yang kita carikan sisa nih. Berarti langsung kurangi aja tuh. 3 kurang 2 sama dengan 1. Jadi ya sisanya ya 1. Gitu. Kita lanjut ke soal saja ya Kak.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal ya Kak. Oh iya, saya lupa. Sebelum lanjut, kita lanjut lagi ke soal. Yang ditanyakan di sini, X sama dengan sisa pembagian dari sisa pembagian dari 3/1000 dibagi 5 ditambah 4. 3/1000 ini kan agak banyak ya Kak. Mencarinya itu kalau kita mau mengingat 3/1000 berapa sih? Yang sebenarnya itu kita harus tahu pola dari perpangkatan 3/1000 ini. Jadi itu karena ini kan 3/1000. Jadi kita harus tahu polanya itu 3/1 dari 3/1 ya Kak. 3/1 sama dengan 3. Yang kita bahas ini adalah satuan. Ingat ya Kak, satuan. 3/2 sama dengan 9. Sebenarnya untuk mempermudah supaya kita tidak mengingat 3/3 sekian, 3/4 sekian. Yang mempermudah saja ini sih kayak gini. Bilangan 3 ini dikalikan dengan bilangan 3 ini. Yang jelas kita itu harus menghasilkan satuan. Berarti 3 kali 3 9. Nah, kita masuk ke 3/3. 9 dikali 3 27. Yang kita ingat satuan, maka 27 itu satuannya berapa? 7. Terus lagi lanjut. 3/4 sama dengan berapa? 7 dikali 3 sama dengan 21. Maka satuannya itu adalah 1. Kok bisa sih? Kenapa sih dari perkalian di atas ini, yang 7 ini dikali 3 ini sisanya 1? Memang betul. Ya kita coba aja. 3/4 ini kan 81. Sisanya 1. Ya otomatis 1. 3/4 hasilnya 81. Makanya sisanya 1. Sama dan halnya dengan ini. 7 dikalikan 3 sama dengan 21. Satuannya 1. Sama kan? Nah, kita langsung maju lagi ke 3/5 ya Kak. Ingat lagi Kak, 3/5. Bilangan perpangkatan yang di atas ini dikali dengan 3. Dikalikan dengan bilangan yang dipangkatkan. 1 dikali 3 sama dengan 3. 3/6 sama dengan berapa? 3 dikali 3 sama dengan 9. Lanjut lagi. Kita ingat ya Kak, satuan. 9 dikali 3 sama dengan 27. Maka satuannya adalah 7. 3/8. 7 dikali 3 sama dengan 21. Satuannya adalah 1. Terus kemudian 3/9. 1 dikalikan 3 sama dengan 3. 3/10. 3 kali 3 sama dengan 9. Ingat ya Kak, satuan. 3/11 sama dengan 9 dikali 3 sama dengan 27. Satuannya adalah 7. 3 dipangkat 12 sama dengan 7 dikali 3 sama dengan 21. Jadi satuannya adalah 1. Ternyata kita lihat dari sini 3/1, 3/5 dengan 3/9. Dengan 3/9 itu 3/9 itu sama. Berarti dia pola bilangannya kayak gini Kak. 3971, 3971, 3971. Ya, Kakak harus taunya di sini aja. Kakak harus taunya di sini saja.
3971, 3971, 3971. Yang diingat itu Kak bukan ingat bilangan polanya ya 3971, 3971, tapi bagaimana caranya Kakak mempangkatkan ini. 3 pangkat 1 sama dengan 3, 3 pangkat 2, 3 dikali 3 sama dengan 9, 3 pangkat 3 ini 9 kali 3, 27. Yang diambil kan satuan, ingat Kak, satuan. Yang diambil itu adalah satuan. Jadi satuan dari 27 itu adalah 7. Ingat Kak, yang diambil adalah satuan. Satuan. Yang diambil adalah satuan. Itu yang Kakak perlu ingat, satuan. Nah, jadi kita masuk ke contoh ya Kak. Yang ditanyakan, kita belum masuk ke konteks yang ditanyakan dulu ini ya Kak. Jadi ceritanya ini saya mau tahu 3 pangkat 20 berapa? 3 pangkat 20. Kalau di 3 pangkat 20 berapa? Kalau 3 pangkat 20 berapa dia? Ya udah, untuk mempermudah itu kayak gini aja Kak. Kalau misalnya di Kak Arif sih 3 pangkat 20 dibagi 4. Tapi kalau saya sih agak ribet paham. Kalau buat saya nggak susah kalau misalnya tahu dia habis. Jadi saya tuh patokanku selalu di angka 3 pangkat 20, kelipatan 20. Jadi di sini kan sudah 12, 3 pangkat 12. Nah, gue hitung tuh Kak. Jadi ke 20 tuh berapa? 13, 14, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20. Ternyata 3 pangkat 20 pada saat saya hitung ternyata ada di sini. Berarti sisanya 3 pangkat 20 ini adalah 1. 3 pangkat 20 adalah 1. Terus kemudian, misal lagi contoh lagi, 3 pangkat 25. Sisanya berapa sih? Gue ingat saja tuh Kak. 3 pangkat 20 kan di sini. Tinggal tambahin aja 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 pangkat 25 ini adanya di sini. Berarti sisanya 3. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya Kak. Ya, kalau di sini aja deh. 3 pangkat 1000. 3 pangkat 1000 berapa sih sisanya? Ingat Kak, 1000 ini adalah kelipatan 20. Jadi bilangan apa saja yang kelipatan 20, maka dia itu sisanya ada di sini. Bilangan apa saja jika kelipatan 20 dia ada di sini. Kalau saya ingatnya kayak gitu sih Kak, kalau 20. Saya bukan ingatnya 1000 berapa sih. Ingat aja tuh 10 kali 20, 40, 60 sampai 100, 20, 40, 20 sampai 100 lah. Ya kelipatan 20 kan. Berarti pasti dia tuh sisanya di sini. Sisanya di sini. Jadi sisanya 1. Oke, itu kita sudah dapat ya Kak, 3 pangkat 1000 itu sisanya 1. Ternyata di konteks soalnya masih ada lagi yang ditanyakan, yaitu ini, tambah 4. Yang ini, tambah 4. Jadi, sisa 1 ini kita tambahin aja 4. Ingat ya Kak, satuan yang dicari, satuan. Berarti sama dengan 5. Misal contoh lagi ya Kak. Misalnya saya kasih contoh 3
3 pangkat 1000 ditambahkan 4 dalam kurung ya Kak, dibagi 5. Yang ini kan sempat diperdebatkan ya tadi ya Kak. Nah, jadi kan kita tahu sini 3 pangkat 1000 itu kan sisanya 1. Sisa 1. Ingat Kak, di sini masih ada ditambahkan 4. Ingat ya Kak, ini dalam kurung. Ini masih ada dalam kurung. Berarti tambahkan 4. Tambahkan 4. Yang kita maksud ini adalah satuan ya Kak. Ingat satuan. Yang ditambahkan adalah satuannya. Berarti dalam kurung kayak gini. Berarti dia saat sisa tambah 1 kan 5. Dibagi 5 sama dengan ini. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Berarti sisanya 0. Ini kalau misalnya kontekstualnya adalah 4 ini masuk komponen 3 pangkat 1000. Tetapi karena di contoh soalnya kita ini yang dicari itu 3 pangkat 1000 dibagi 5 tambah 4. Nah, berarti dia tidak dibagikan lagi. Berarti dia 1 tambah 4 sama dengan 5. Dijumlahkan biasa saja. Kayak gitu. Misalnya lagi contoh kayak gini ya Kak. Kelihatan kursor ini. Contoh lagi Kak. 3 pangkat 1000 ditambah 14 sisanya bagi 5 ya Kak. Sisanya berapa? 3 pangkat 1000 kan kita sudah tahu tuh sama dengan sisa 1. Ingat Kak, yang di sini kan di sini puluhan tuh 14. Jadi yang kita ingat selalu satuan saja. Berarti satuannya 4. Begini. 1 tambah 4 5. Berarti anggap saja 5 bagi 5 lah. 5 dikurang 5 sisanya 0. Oh ya. 5 bagi 5 sisanya 0. Kok bisa 5 bagi 5 sisanya 0? 5 dibagi 5 kan sama dengan 1, habis. Jadi kalau misalnya memang bilangannya habis dibagikan, berarti itu tidak punya sisa. Kalau misalnya ada bilangan 3 dibagi 4, berapa sisanya? Itu otomatis 3 bagi 4 itu kan kalau itu kan tidak melebihi dari penyebutnya ya Kak, 3 bagi 4 berarti dia tidak ada sisa, tidak habis dibagi. Jadi sisanya adalah 3. Gitu. Berarti di sini kita sudah tahu ya Kak, X-nya sama dengan 5. Kita sudah tahu di sini X-nya sama dengan 5. Oke, lanjut ke X. Sini kah? Bingung sih ini pakai kursor yang ini. Bingung sih kalau pakai yang ini sih. Yang bawa laptop yang lain. Jadi kita masuk ke contoh soalnya ya Kak. Y adalah sisa pembagian 7 pangkat 100 ditambah 14 dibagikan 10. 7 pangkat 100 ditambah 14